Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat waktu luang, sehingga dengan dua macam nikmat itu kita bisa hadir secara istiqomah ke majelis ilmu ini. Di mana kalau kita hadir ke majelis ilmu menurut Nabi, berarti Allah sedang memudahkan jalan kita untuk menuju surganya. Oleh karena itu kita syukuri dan kita berdoa kepada Allah agar kita ditolong Allah untuk mudah, untuk istiqomah hadir ke majelis ilmu hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2162 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, hakul muslimu alal muslimi sitan. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah ada 6. Berarti ada haknya saudara kita sama muslim pada kita itu ada 6. Berarti kewajiban kita ini kepada saudara kita sesama muslim. Salah satunya ada 6, salah satu aja yang saya bahas pada kesempatan malam ini. Salah satunya adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Bila dia mengundangmu, penuhilah undangannya. Jadi maksudnya kalau dia mengundang kita harus datang, kita harus datang. Maka undangan yang bagaimana yang kita harus datang itu, para ulama itu membedakan atau membagi menjadi dua macam ya. Menjadi dua macam undangan. Yang pertama undangan walimatul urs. Undangan walimatul urs itu setelah ada akad nikah antara seorang laki-laki dengan perempuan, maka mereka mengundang tetangga kanan kiri ya, tetangga kanan kiri untuk apa? Untuk menghadiri akad nikah itu, sekaligus apa? Semacam pemberitahuan bahwa si A dan si B ini sudah menikah, sehingga nanti kalau mereka bersama itu tidak muncul fitnah. Nah, undangan seperti itu disebut undangan walimatul urs atau apa? Undangan menghadiri pernikahan. Menurut jumhur ulama, umumnya ulama, hukum menghadiri walimatul urs ini adalah wajib ya, wajib. Kalau tidak punya uzur syar'i. Uzur syar'i itu uzur yang dibenarkan oleh agama, Jadi kita wajib menghadirinya. Nah, dasarnya apa? Dasarnya ini hadis riwayat Bukhari nomor 4779 dan Muslim nomor 2585 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ini hadis tentang walimatul urs. Saya potong aja, saya ambil paling belakang. Wa man lam yujibud da'wah faqad asallahu wa rasulah. Artinya, dan barang siapa yang tidak menghadiri undangan walimatul urs, maka ia telah durhaka kepada Allah dan durhaka kepada Rasul. Nah, karena Nabi mengatakan apa? Kalau kita tidak menghadiri undangan walimatul urs itu berarti durhaka kepada Allah dan juga kepada Nabi, maka para ulama umumnya mewajibkan kita hadir ke undangan walimatul urs ya. Lalu yang kedua, undangan selain walimatul urs. Undangan selain walimatul urs misalnya apa? Misalnya rapat takmir. Ya, ketua takmir mengundang jamaah misalnya. Itu berarti apa? Selain walimatul urs. Ketua RT mengundang warganya
Untuk apa? Untuk bertemu, ya, untuk bertemu. Itu berarti apa? Undangan selain walimatul urs. Nah, untuk undangan yang selain walimatul urs ini, jumhur ulama atau umumnya para ulama itu menghukumi sunnah. Sunnah. Jadi umumnya sunnah, ya. Jadi kalau kita hadir berarti kita pahala, ya. Kita pahala. Jadi kalau kita mau menghadiri undangan RT misalnya, kita niat dalam hati, ya Allah, saya menghadiri undangan Pak RT karena apa? Karena ini merupakan apa? Sunnah yang diatur oleh Rasul. Ya itulah. Jadi kita niat seperti itu agar kita dapat pahala. Gitu. Ada yang mewajibkan malah, ya, ada yang mewajibkan, tapi tidak banyak ulama yang mewajibkan. Dan ada juga yang mengharamkan. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, agar kita tidak jatuh kepada sesuatu yang haram di dalam menghadiri undangan itu, maka apa? Ada baiknya kalau saya sampaikan ketentuan untuk menghadiri undangan itu menurut Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah. Ini seorang ulama dari Arab Saudi, ulama yang terkenal dari Arab Saudi. Beliau itu menyusun bahwa satu, kita tidak boleh menghadiri undangan jika ada undangan di dalam itu acara itu ada kemungkaran, maka hukumnya dua, ya. Kalau kita yakin mampu menghilangkan kemungkaran itu, maka dia wajib menghadirinya. Jadi kalau misalnya ada suatu undangan, di situ ada minum-minuman keras misalnya. Lalu kita yakin bahwa kita akan bisa menghentikan minum-minuman keras itu, maka kita wajib menghadirinya. Dengan alasan apa? Satu, menjawab undangan, ya. Menghadiri undangan itu haknya saudara kita sama muslim. Lalu yang alasan kedua adalah merubah kemungkaran menjadi atau menghilangkan kemungkaran, ya, menghilangkan kemungkaran. Karena kita merasa yakin bisa menghilangkan apa? Kemungkaran. Salah satunya apa tadi? Kemungkaran judi misalnya, atau minum-minuman keras dan lain sebagainya. Tapi kalau kita merasa tidak mungkin untuk menghilangkannya, kalau ada judi kita tidak yakin bisa menghentikan, ada minum-minuman keras kita tidak yakin bisa menghilangkan, maka kita haram menghadiri undangan itu. Kita haram karena kita tahu di situ ada apa? Kemungkaran, ada perbuatan dosa. Lalu yang kedua, menghadiri undangan tidak melupakan kewajiban kita. Ya, jadi menghadiri undangan itu tidak menyebabkan kita itu meninggalkan kewajiban. Ya, itu maksudnya seperti itu. Jadi misalnya begini, ada undangan buka puasa bersama, menghadiri undangan itu hukumnya sunnah, ya. Hukumnya sunnah. Tapi kalau kita menghadiri undangan itu menyebabkan kita tidak bisa sholat maghrib, berarti itu hukumnya haram menghadirinya. Gitu. Jadi kalau kita menghadiri undangan buka puasa bersama, kita harus meyakinkan bahwa apa? Meyakinkan diri sendiri bahwa kita bisa sholat maghrib di situ. Kan banyak orang yang menghadiri undangan buka puasa bersama, saking asiknya ketemu kolega, ketemu teman gitu, sampai apa? Lupa untuk sholat maghrib. Ya, seperti itu. Terus yang ketiga, kita diperbolehkan untuk menghadiri undangan itu jika yang mengundang itu orang Islam, ya. Bahkan tadi kalau walimatul urs hukumnya wajib. Kalau bukan itu bisa wajib, bisa sunnah, dan bisa haram, ya. Kenapa kok boleh mendatangi? Yang pertama tadi, hadis yang pertama itu, hakul muslimi alal muslimi sitan, yang tadi. Haknya umat Islam kepada umat Islam yang lain ada 6. Salah satu menghadiri undangan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, maka mari kita berusaha menghadiri undangan, karena itu bisa menghadirkan apa? Bisa mendatangkan pahala bagi kita. Apabila undangan itu bersifat sunnah, bahkan wajib, pasti mendatangkan pahala. Dan apabila kita nggak bisa menghadirinya, kita bisa telepon pada yang undang kita menghargai yang mengundang, kita bisa WA kepada yang mengundang,
minta izin bahwa malam ini saya tidak bisa menghadiri undangannya karena ada keperluan gini. Seperti itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.